Sobat Sosial, penyaluran bantuan sosial hingga akhir tahun menjadi agenda khusus pemerintah karena terkait penyaluran anggaran negara maupun anggaran daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang harus disalurkan hingga akhir tahun ini. Ada beberapa info penting dan sangat menarik karena menjadi perbincangan di mana-mana, baik di halayak umum maupun di media sosial. Khusus edisi info kali ini, kami merangkum menjadi 7 info penting bagi pemegang kartu sembako, KKS untuk KPM PKH, dan meliputi 3 macam info menarik mengenai bantuan yang akan tersalur di bulan Desember tahun ini bagi pemegang kartu sembako dan penyaluran sembako bagi warga miskin yang tidak termasuk penerima bantuan PKH, BPNT maupun bantuan pemerintah lainnya. Dan ada 4 info menarik kartu KKS yang akan berakhir masa penggunaannya, dalam artian tidak digunakan lagi bertransaksi. Namun dibalik itu ada berita gembira dan lebih menarik tentunya, karena tahun 2022 nanti akan ada kejutan bagi pemegang kartu KKS. Seperti apa kejutannya? Sebelum kita lanjut membahas seputar bantuan sosial dan info kejutan bagi pemegang kartu sembako atau KKS, bagi yang baru berkunjung di channel Info Bansos Indonesia ini, agar meluangkan waktunya untuk subscribe agar bisa berlangganan dengan channel PKH Reportase. Share beritanya jika bermanfaat. Pemerintah cairkan top up kartu sembako 900.000 di bulan Desember untuk mengawali informasi ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut top up atau isi ulang kartu sembako akan cair mulai Desember 2021. Bantuan sosial ini akan diberikan selama 3 bulan. Program kartu sembako yang di top up sebesar 300.000 dikali 3 bulan. Jumlahnya menurut Ibu Menteri Sosial sekitar 1,4 juta penerima manfaat. Dan akan dilaksanakan di akhir atau di awal bulan Desember tahun ini, ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Kamis 18 November 2021. Selain kartu sembako, pemerintah juga akan memberikan BLT Desa senilai 300.000 untuk 3 bulan dengan jumlah sasaran 694.000 keluarga penerima manfaat. Namun, ia belum memastikan kapan BLT Desa bakal cair. Surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Surat edaran Kementerian Desa PDTT terkait program ini sedang disiapkan. Top up BLT Desa sebesar 300.000 kali 3 bulan. Jumlah sasarannya adalah 694 KPM dan ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes. Info kedua, akhir Desember warga prasejahtera Depok dapat bantuan sosial pangan. Dikutip dari republika.co.id Depok, Dinas Sosial Kota Depok mengungkapkan kurang lebih 3.000 warga prasejahtera akan mendapatkan bantuan sosial pangan pada akhir Desember 2021. Bantuan sosial pangan tersebut merupakan salah satu dari 7 manfaat penerima Kartu Depok Sejahtera KDS. Kepala Dinas Sosial Kota Depok Asloah Majri mengatakan, Dinas Sosial Kota Depok saat ini sedang proses penyusunan petunjuk teknis bantuan sosial tersebut. Bantuan sosial pangan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Depok. Dalam penyalurannya harus dikelola secara benar dengan aturan sehingga nantinya tepat sasaran, katanya Selasa 16 November 2021. Menurut Asluah, penerima manfaat ini berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Namun, hanya untuk yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat. Bantuan sosial pangan KDS ini hampir sama seperti bantuan pangan non-tunai BPNT. Sejumlah dana akan disiapkan untuk dibelanjakan kebutuhan pokok. Info ketiga,
31.642 KPM bantuan sosial diminta untuk kembalikan dana bantuan sosial. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menemukan data 31.624 yang tidak layak menerima bantuan pemerintah. Data tersebut ditemukan ketika Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Kementerian Sosial menemukan adanya data pegawai negeri sipil alias PNS yang menerima dan masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Setidaknya ada 31.624 lebih PNS yang disebut menerima bantuan sosial. Kabar ini pun menjadi heboh. Pasalnya dibandingkan PNS, masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan sosial, namun tak menjadi daftar penerima bantuan sosial. Jenis bantuan sosial yang diterima PNS mulai dari program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non-tunai BPNT. PNS penerima bantuan sosial ini tersebar di 511 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia. Risma menegaskan ASN ini tidak berhak menerima bantuan sosial lantaran sudah punya pendapatan tetap yang diberikan pemerintah. Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN, itu di data yang indikasinya PNS, itu ada 31.624, jadi 31.624 ASN. Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin yang sisanya itu sudah pensiun, itu 28.965. Menindaki kasus ini, Badan Kepegawaian Negara BKN menyatakan masing-masing dari PNS tersebut akan diberikan hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian PPK di tempatnya bekerja. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo menegaskan apabila PNS yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan tersebut atau tindakan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka mereka akan terkena hukuman disiplin. Hukuman disiplin yang dimaksud diatur dalam PP 94/2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jika memang terbukti, barulah dapat diberikan sanksi disiplin termasuk pengembalian uang bantuan sosial, tegasnya. Dikutip dari cnbcindonesia.com. Selanjutnya, info keempat, kelima, dan keenam khusus seputar kejutan kartu KKS. Selanjutnya, info keempat, tahun 2022 subsidi gas LPG tidak lagi dijual bebas. Subsidi di sektor energi seperti listrik dan gas LPG direncanakan pada tahun depan akan diubah menjadi pemberian bantuan perlindungan sosial secara non-tunai kepada masyarakat, sehingga subsidi langsung kepada orang yang berhak menerima, tak lagi ke komoditas. Sementara itu, arah kebijakan subsidi listrik di tahun 2022 akan diarahkan untuk memberikan subsidi hanya kepada golongan yang berhak. Subsidi listrik untuk rumah tangga akan diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan daya 450 VA dan 900 VA sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Jadi di tahun 2022 mengarahkan untuk subsidi LPG 3 kg dan listrik kepada mereka yang membutuhkan, yaitu kelompok yang ada di DTKS, sekaligus mendorong pengembangan energi baru terbarukan, kata Sri Mulyani. Sedangkan untuk keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT nanti pada tahun 2022, insya Allah akan ada 2 rezeki tambahan, yaitu subsidi listrik sebesar Rp50.000, subsidi LPG sebesar Rp60.000. Selanjutnya, info kelima, transaksi kartu KKS untuk sembako berakhir pada 31 Desember 2021. Penggunaan kartu KKS dalam penyaluran bahan pangan non-tunai atau untuk transaksi belanja saldo untuk sembako BPNT dengan menggunakan kartu KKS di anggaran tahun 2021 ini hanya sampai pada 31 Desember 2021 dan akan memanfaatkan teknologi baru menggunakan metode pembayaran digital.
Kementerian Sosial berupaya melakukan perbaikan pengelolaan penyaluran bantuan sosial dengan melakukan langkah-langkah di antaranya 1. Mengajukan solusi dan mengajukan konsep perubahan e-warung menjadi Eni-warung. 2. Kelebihan dari metode ini, keluarga penerima manfaat bisa melakukan transaksi di e-warung dimanapun karena konsep Eni-warung, maka dilakukan perluasan jumlah e-warung dan kemudahan akses bagi keluarga penerima manfaat dengan menggunakan pilihan bantuan teknologi berbasis smartphone, HP jadul atau biasa, atau cara lainnya. Jadi Sobat Sosial tidak perlu khawatir jika tidak menggunakan HP Android. HP jadul pun jadi. Implementasi Eni-warung juga dilakukan dengan 4 prinsip utama, yaitu simplifikasi proses, digitalisasi alat bantu transaksi, demokratisasi e-warung menjadi Eni-warung, dan transparansi jenis dan harga sembako yang dibelanjakan tentunya. Selanjutnya, info ke-6, berkah bagi pemegang kartu KKS atau kartu sembako atau kartu merah putih meskipun tidak digunakan dalam transaksi sembako tapi tetap disimpan. Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam penyaluran subsidi gas LPG 3 kg rencananya mulai tahun 2022. Gas LPG 3 kg diperuntukkan hanya untuk pemegang kartu sembako atau lebih dikenal dengan istilah kartu merah putih atau KKS. Hal itu seiring rencana pemerintah memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022. Bagi pemegang kartu KKS atau kartu sembako atau kartu merah putih, meskipun tidak digunakan dalam transaksi sembako, tapi tetap harus disimpan baik untuk KPM PKH maupun BPNT. Kartu KKS-nya jangan sampai hilang atau rusak, tetap disimpan dengan baik. Karena KKS adalah tanda pengenal sebagai KPM penerima bantuan sosial. Pada tahun 2022 mendatang, subsidi tambahan yaitu subsidi energi baik subsidi gas LPG maupun subsidi listrik akan di-top up atau ditransferkan melalui KKS. Karena sifat penyalurannya adalah non-tunai berupa voucher sebagai saldo ke kartu keluarga sejahtera. Info ke-7, batas akhir penyaluran saldo KKS tahun 2021. Pemerintah menargetkan tanggal 5 Januari 2022 bantuan sosial PKH maupun BPNT tahun 2021 harus selesai. Jadi bagi penerima PKH dan BPNT bila sudah ada saldo hendaknya segera melakukan transaksi, jangan ditunda ataupun dibiarkan. Mencermati Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.05/2021 tentang perubahan atas PMK Nomor 43/PMK.05/2021 soal mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran negara dalam menangani COVID-19 dijelaskan harus transaksi hingga akhir Desember ini, yaitu tanggal 31 Desember 2021. Dan bagi yang belum transaksi atau memanfaatkan bantuannya, maka akan kembali ke kas negara paling lambat 15 Januari 2022. Jika tidak transaksi hingga akhir tahun, maka pada tanggal 15 Januari 2022, saldonya akan kembali ke kas negara dan kepesertaannya dicabut karena dianggap tidak membutuhkan bantuan. Bila sudah ada saldo, terutama itu PKH, jangan sampai masih tersimpan di KKS. Dananya dengan dalih menabung ataupun belum diambil dengan alasan keluar kota atau hal lainnya. Sebab bila tanggal tersebut tadi masih ada saldo, maka akan kembali ke pusat dan kepesertaannya dihapus. Jika keluarga penerima manfaat ingin menabung, gunakan rekening pribadi, jangan di KKS-nya bila disimpan tabungan. Begitu juga dengan BPNT, jangan sampai batas waktu penarikan bantuan nanti masih belum diambil sembakonya. Sobat Sosial, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa, yang baru berkunjung, luangkan waktu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Share jika bermanfaat, tanggapi dengan komentar maupun like maupun dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.